بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Anak-anakku yang berbahagia, pada pembahasan yang lalu kita bahas nih tentang kapan terjadinya hari kiamat, dan kita bahas ini urusan gaib. Tak ada satupun manusia yang tahu. Dan keimanan pada hari kiamat merupakan bagian dari rukun iman yang harus diimani. Tetapi kapan terjadinya, Allahu a'lam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi anak-anak, ada tanda-tanda yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas nih tanda-tandanya. Mulai apa tanda-tanda yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan terus berlalu, dan tanda-tanda yang belum terjadi. Kita bahas satu persatu anak-anak tanda-tanda datangnya hari kiamat tersebut. Di antara tanda-tanda tersebut anak-anak yang sudah terjadi adalah diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, terbelahnya bulan. Yang ketiga, keluarnya api dari Hijaz. Yang keempat, banyaknya kekacauan terjadi di mana-mana. Kemudian terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Kita akan jelaskan lebih detail lagi apa maksud dari poin-poin ini. Ini hanya sebagiannya saja, anak. Oke, kita bahas satu persatu. Oke anak-anak, kita jelaskan satu persatu. Tanda yang pertama yang sudah terjadi adalah diutusnya Nabi Muhammad. Nabi pernah bersabda, "Bu'istu wasa'ah kahataini." Diutusnya aku, kata Nabi, dan hari kiamat seperti dua jari ini. Artinya apa? Diutusnya Nabi Muhammad dengan terjadinya hari kiamat sangat dekat, tidak terpisah oleh apapun dua jari ini. Nabi mengisyaratkan antara jari telunjuk dan jari tengahnya sangat dekat. Tetapi sekali lagi, kapan terjadinya, pasnya kapan, Allahu a'lam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi diutusnya Nabi dengan hari kiamat itu sudah sangat dekat. Tapi kapan, sekali lagi, hanya Allah yang tahu. Kemudian yang kedua anak-anak, tanda-tanda datangnya hari kiamat yang sudah terjadi, diantaranya adalah terbelahnya bulan. Dan hal ini sudah pernah terjadi di zaman Nabi ketika orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, mereka meminta bukti nih dari kenabian, sehingga Allah tegaskan di dalam surat Al-Qamar ayat 1 sampai 2. Allah berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir." Telah dekat datangnya saat kiamat itu, dan telah terbelahnya bulan. Bulan sudah pernah terbelah anak-anak. Nanti anak-anak bisa browsing, searching di Google, cari bahwasanya bulan sudah pernah terbelah. Kapan? Saat di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kejadian ini sangat dahsyat, luar biasa, bisa disaksikan oleh seluruh mata manusia. Ya. Ini tanda-tanda yang kedua. Kemudian tanda-tanda yang ketiga adalah keluarnya api dari Hijaz yang menyinari punuk-punuk unta di wilayah Syam, jauh sana. Nabi bersabda, "La taqumus sa'ah hatta tahruja narun min ardil Hijaz tudhi'u a'naqal ibil bi Busra," kata Nabi. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum keluar api dari wilayah Hijaz yang menyinari punuk-punuk unta yang ada di Busra sana. Dan ini sudah pernah terjadi. Imam An-Nawawi berkata,
pada zaman kita api pernah muncul di Madinah. Apinya besar sekali, muncul di sisi timur kota Madinah, di belakang Hira. Peristiwa ini juga diketahui oleh penduduk Syam dan semua negeri, dan penduduk Madinah yang menyaksikan telah menceritakan kepadaku. Anak-anak, ini diantara tanda-tanda yang sudah terjadi. Kemudian yang lainnya adalah banyaknya kekacauan, terjadi kekacauan di mana-mana. Nabi pernah bersabda, inna min asratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yakthurul jahlu wa yakthuruz zina. Di antara tanda-tandanya hari kiamat adalah ilmu diangkat, kebodohan muncul, perzinahan merajalela, minuman keras merebak di mana-mana. Kemudian disebutkan juga ya, kaum pria lebih sedikit. Dan ini yang terjadi. Ilmu diangkat, kebodohan muncul, perzinahan merajalela, minum-minuman keras merebak luas. Ini kekacauan yang terjadi. Dan saat ini bila kita saksikan, maka hal ini banyak sudah terjadi, perzinahan merajalela, minuman keras di mana-mana. Maka tugas kita saat ini anak-anak mempersiapkan diri kita. Ya, makanya Nabi sering mengingatkan untuk mempersiapkan bekal. Fatazawwadu, dan berbekallah engkau. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal kita adalah takwa. Kemudian tanda-tanda berikutnya yaitu terbunuhnya Amirul Mukminin. Yang mana Amirul Mukminin Utsman bin Affan telah dibunuh di zamannya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Anak-anak, kemudian ada tanda-tanda yang sudah terjadi dan terus berulang. Ya, kita bahas nih tanda-tanda yang sudah terjadi dan terus berulang. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Yang kedua itu tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan terus berulang. Apa saja itu? Banyaknya pendusta. Banyak pendusta, banyak orang mengaku sebagai nabi. Bahkan pernah ada tuh orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, bahkan seorang perempuan mengaku dirinya sebagai nabi. Ketahuilah nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, ketahuilah mereka adalah pendusta. Dan ini tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Kemudian yang kedua, banyak terjadi gempa. Banyak terjadi gempa. Nanti akan kita sebutkan hadis-hadis tersebut. Kemudian orang ini berlomba-lomba memperindah masjid. Bedanya sekarang sama dulu. Kalau dulu masjid itu sederhana tapi penuh. Kalau sekarang masjid mewah tapi longgar, isinya cuma satu dan dua. Dan itu aja yang tua-tua, nggak tahu yang muda kemana. Makanya anak-anak yang muda-muda, ya ayo kita isi rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, datang ke Baitullah, ke rumah Allah nih, tamu yang istimewa. Langkah kita, langkah per langkah, kalau kita ke masjid dihapus dosa kita, diangkat derajat kita, ditulis kebaikan. Maka ayo kita ramaikan rumah-rumah Allah. Kemudian ilmu dan tersebarnya kebodohan, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan di awal. Kemudian perzinahan di mana-mana dan masih banyak yang lainnya. Kita bahas anak-anak poin-poin ini. Setelah ini akan kita bahas tanda-tanda besar hari kiamat yang belum terjadi. Apa saja tanda-tanda besarnya itu akan kita jelaskan satu persatu anak-anak. Karena kita lanjutkan tentang yang sudah terjadi dan terus berulang. Jadi munculnya Dajjal, pendusta-pendusta itu ya, atau pendusta-pendusta mengaku dirinya sebagai nabi. Yang kedua, berlomba-lomba memperindah masjid. Nabi bersabda dari Anas, beliau berkata, tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia bermegah-megahan dalam membangun masjid. Ini berlomba-lomba memperindah masjid, bukan berlomba-lomba meramaikan masjid. Ini yang terjadi kondisi saat ini anak-anak. Kemudian juga di antara tanda-tanda hari kiamat, diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, banyak pembunuhan. Nabi bersabda, sesungguhnya di hadapan kedatangan hari kiamat itu terdapat hari-hari yang diangkatnya ilmu. Ilmu diangkat. Dengan apa ilmu diangkat? Dimatikannya para orang-orang yang berilmu, para ulama. Kemudian turunnya kejahilan. Kemudian banyaknya al-harju. Apa al-harju? Itu pembunuhan. Dan ini sudah banyak terjadi. Termasuk di zaman ini banyak orang bodoh, jahil, nggak ngerti agama, tapi kalau memperdebatkan agama nomor satu, seneng. Ini terjadi.
Ya, naudzubillah, summa naudzubillah. Kemudian juga di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat yang terus berulang, tersebarnya perzinahan, khomer, minum-minuman keras, dan lain sebagainya. Ini anak-anak di antara tanda-tanda yang terus berulang, dan masih banyak yang lainnya tentunya nanti akan kita sampaikan materi ini di file atau materi di web yang akan biasa kita sampaikan di kelas. Kemudian anak-anak, kita akan bahas nih tentang tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Apa saja tanda-tanda besar datangnya hari kiamat? Yang pertama anak-anak, tanda-tanda besar menjelang yang mengiringi terjadinya hari kiamat. Yang pertama yaitu munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian tanda-tanda yang besar juga adalah keringnya sungai Eufrat atau sungai Furat dalam hadis Nabi. Kemudian daratan yang tenggelam ke dalam bumi. Kemudian juga terbitnya matahari dari barat. Seperti apa kejadian yang hebat ini? Seperti apa kejadian-kejadian tanda-tanda besar datangnya hari kiamat ini terjadi, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa dipahami oleh anak-anak semuanya. Sedikit-sedikit, tapi insya Allah kalau anak-anak paham itu lebih baik daripada kita membahas yang begitu banyak tapi kita tidak paham. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih, dan mudah-mudahan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل